Selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita diberikan kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Saya mau friendly remind saudara yang mengikuti streaming ini untuk menghindarkan diri kita dari hal-hal yang berpotensi mendistract kita dari kebaktian ini. Mari kita awali kebaktian kita dengan saat teduh. Saat teduh selesai. Mari kita ucapkan panggilan beribadah kita. Silakan mulai. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Tetapi dia ditertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari kita awali kebaktian kita dan menyanyikan lagu pertama, Kasih Ilahi. Mari kita masuk dalam doa. Kami sungguh memuji kebesaran-Mu, Tuhan, dan keagungan-Mu, karena Engkaulah satu-satunya Allah di seluruh dunia ini yang layak dipuji. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami, yang sungguh-sungguh berkuasa atas hidup kami. Di tengah situasi kondisi apapun di dalam kehidupan kami, baik di dalam kegembiraan maupun di lembah kekelaman, kami hanya mengingat kepada satu-satunya Tuhan yang menyertai kami. Kiranya kami tetap mengingat bahwa Engkau satu-satunya gembala agung kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah, berkat, dan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami mau datang ke hadapan-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau sendiri berbicara atas setiap kami, baik yang hadir di sini maupun yang mendengarkan melalui streaming. Kiranya Engkau terus menguatkan kami dan meneguhkan hati kami, seperti janji yang Tuhan berikan kepada nabi-nabi di dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menyelamatkan kami dengan diri-Mu sendiri, karena di dalam Engkau sesungguhnya ada keselamatan yang sejati.
Kami akan mulai kebaktian kami. Kiranya Tuhan yang memimpin dari awal kebaktian hingga akhir. Berkati Pastor David yang akan membawakan firman Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan pujian kita yang berjudul Di Bawah Salib Yesus. Sebentar. Lagu ini adalah lagu yang sangat indah. Di mana dikatakan, di bawah salib Yesus, ku ingin berteduh. Tuhan adalah tempat senang jika lelah, dan juga tempat perhentian. Dunia serta kesenangannya akan segera berlalu, namun hanya salib Tuhan Yesus kemuliaanku. Saya ingat ya, ada ayat yang berbunyi di dalam Lukas 9 ayat 25. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Mari kita menaikkan pujian ini sambil kita terus bertekad di dalam hati kita, seumur hidup kita hanya berpegang pada Yesus. Pada saat sekarang, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan, dan saya akan menutup di dalam doa. Tuhan, kami datang dengan dosa-dosa kami. Kami berterima kasih atas pengorbanan Kristus, mati menebus dosa kami. Kiranya kami terus diingatkan untuk deny ourselves. Kiranya kami dapat mengekspresikan cinta kami terhadap Engkau dengan menjauhi dosa. Kiranya Engkau terus memimpin hidup kami dan senantiasa mengingatkan kami untuk mengawasi langkah hidup kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin.
Jaminan pengampunan kita diambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 38 ayat 39. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Petunjuk hidup baru kita diambil dari Roma 6 ayat 5 sampai 6. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Mari kita responi petunjuk hidup baru kita dan menyanyikan lagu yang ketiga. Menjulangnya
Selamat pagi, jemaat yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, saya mengajak mari kita sama-sama berdoa. Kita tundukkan kepala, kita mempersiapkan hati kita untuk menikmati segala berkat rohani. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami, Allah yang berkuasa atas apa yang terjadi di dunia saat ini. Kepadamu kami datang sujud menyembah. Kepadamu kami mau menenangkan diri kami dan mau mendengarkan suaramu. Sebab kami tahu di dalam Engkau saja ada ketenangan, ada ketentraman, ada damai yang sejati. Dunia, virus corona, ataupun masalah yang terjadi saat ini, krisis di mana-mana, krisis global, buat kebanyakan orang mencuri damai, mencuri sukacita, mencuri istirahat kami. Tapi biarlah kami orang-orang yang sudah mengalami Tuhan, pagi ini kami boleh dikakinkan lagi kembali bahwa Kristus Yesus Tuhan kami, yang walaupun kami masih berdosa, Engkau sudah mengerjakan karya keselamatan itu. Engkau yang berinisiatif mau mencari kami yang berdosa dan menebus kami. Terlebih lagi kami di tengah-tengah corona ini. Ini menjadi jaminan percaya kami bahwa sekalipun maut ataupun sekalipun krisis melanda dunia ini, tidak ada yang bisa mencuri kasih dan damai, ketenangan yang cuma bisa didapati di dalam Kristus. Itu sebabnya kami mau berdoa supaya Tuhan tolong kami bisa menenangkan hati dan pikiran kami, dan menolong supaya telinga kami tidak fokus kepada pergumulan-pergumulan dan masalah. Sebaliknya hati dan pikiran serta indera kami tertuju hanya kepada firman Tuhan yang akan kami pelajari pada pagi hari ini. Dan akhir dari seluruh ibadah ini, akhirnya seluruh hidup kami, gereja kami, semua orang percaya memuliakan Allah di tengah-tengah virus corona ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, berkati semua umat-Mu yang di tempat ini dan juga di rumah-rumah yang sedang beribadah. Biarlah kami bisa menikmati hadirat kami waktu kami mencari wajah-Mu. Dan biarlah juga Tuhan Kau mau pakai urapi hamba-Mu, supaya dengan pertolongan daripada tempat yang maha tinggi, dengan pertolongan daripada Roh Kudus sendiri, hamba-Mu dimampukan untuk boleh menyampaikan suara hati Tuhan bagi umat-Mu dan membangun, menguatkan umat-Mu di dalam firman saja. Terpujilah Allah Tritunggal, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi semua jemaat yang terkasih dalam Kristus yang ada di sini dan juga yang ada di Indonesia. Sekali lagi supaya mengurangi misunderstanding gitu, bahwa di sini ada jemaat, ya. Di tempat saudara juga jemaat yang mengikuti ibadah live stream. Tapi jemaat yang di sini itu cuma istri saya dan Ezra tadi yang menjadi pemimpin pujian. Itulah jemaat yang ada hari di sini. Mereka yang membantu setup ini semua, membantu musik tadi ya, dan segala macam ya. Jadi kita tetap memaintain dan kita coba untuk tetap taat sama apa yang pemerintah instruksikan. Kita maintain social distance seperti itu ya. Nah, sebagai pendahuluan memasuki khotbah ini, saya melihat akhir-akhir ini, atau bukan akhir-akhir ini ya, sudah beberapa minggu, segala berita, segala percakapan, bahkan di dalam grup-grup di WhatsApp, semua percakapan itu sepertinya corona melulu, gitu ya. Ya, kebanyakan juga, kalau misalnya saya mau bisa simpulkan, adalah berita-berita negatif. Statistik negara-negara yang kena virus. Kemarin dapat informasi Amerika akhirnya pas 100.000 lebih, melampaui Cina yang pertama kali dapat gitu. Aduh, mengerikan. Beberapa bulan yang lalu kalau nonton berita, contohnya Januari, Februari, kita selalu setiap pagi nonton Global TV News di BC. Ya, corona 1-2 kali muncul di dalam news yang 30 menit. Tapi beberapa minggu terakhir ini, dari awal sampai habis,
seluruh news dari Global TV semua tentang corona, gitu. Semuanya seolah-olah kayaknya berita negatif dan menyeramkan. Beberapa minggu yang lalu kita juga dapat kabar bahwa salah satu orang penting, bukan orang yang penting, tapi spouse-nya, Justin Trudeau punya wife, gitu ya. Dia kena infeksi virus corona. Beberapa hari yang kemudian yang lalu atau minggu lalu kalau nggak salah ya, di UK Prince Charles kena juga. Beberapa hari yang lalu kompak-kompakan temennya si Boris Johnson, Prime UK, kena juga. Terus abis itu beberapa hari yang lalu juga saya nonton, mungkin 2 hari atau 3 hari yang lalu, ikut-ikutan juga yang ketiga, yaitu si health officer-nya. Dan kemarin malam kalau nggak salah chief medical apa gitu, kayak Dr. Bonnie Henry-nya BC Kanada, kena juga semua. Mengerikan. Waktu itu seolah-olah cuma bilang cuma senior dan juga anak-anak yang rentan. Sekarang informasi lagi di Kanada, di Amerika, atau di Italia ada yang muda-muda juga kena. Ya pagi hari ini di tengah-tengah begitu banyak viral informasi negatif, saya mau ajak untuk kita mendengarkan satu pesan yang positif. Saya sebelum masuk ke pembacaan atau pesan positif pagi hari ini, dapat satu meme yang lucu gitu ya di WhatsApp, menarik. Ya ini saya pikir salah satu berita positif untuk kita lihat. Ketika kakek saya menyelamatkan Indonesia, gitu ya, ini dia gambarannya. Mereka perang pakai bambu runcing. Tapi zaman sekarang ketika saya menyelamatkan Indonesia adalah, ini dia, stay at home, keep social distance. Ya, nah satu kabar positif yang akan kita dapat jauh lebih daripada ini, yaitu mari kita lihat dari Mazmur pasal 131 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ini akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Mazmur 131 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan buat kita sekalian dan saudara bisa lihat ayat yang akan kita baca di sini. Mazmur 131 ayat 1 dan 3. LAI memberikan judul Menyerah kepada Tuhan, ya. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih, jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua, jemaat yang terkasih, yang boleh merenungkan dan juga menggumulkan, mengaplikasikan firman Tuhan yang boleh kita pelajari dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, nah kalau misalnya mau dipakein judul saya, ya saya memilih judul hari ini, bisa dibilang judulnya adalah istirahat, ya, dengan tenang dan tentram di dalam Tuhan. Saya ngerasa ini satu tema yang penting sekali karena banyak dengar-dengar seminggu ini saya mengontakin semua jemaat-jemaat gitu ya. Terus banyak cerita-cerita ya. Aduh, jadi parno dengan virus corona ini. Pergi keluar belanja, ada orang batuk-batuk langsung kepikiran, aduh bagaimana? Atau ada belanjaan bawa box dan segala macam, sampai ke rumah boxnya sendiri harus dibersihin dan apa segala macam, grocery harus dibersihin. Sampai ke rumah juga cuci baju, terus cuci badan. Tapi kemudian pas sampai di rumah juga, pas sudah cuci buat badan, serasa masuk angin sendiri, langsung aduh nggak bisa tenang, ya nggak bisa nyaman.
sampai badan itu benar-benar pulih atau sampai benar-benar nggak bersin-bersin lagi, baru akhirnya bisa istirahat. Ada yang nggak bisa istirahat beberapa hari, akhirnya harusnya keep distance, jadi nggak tidur dengan istri, dengan anak-anak, karena aduh, perasaannya nggak enak, ininya nggak enak, dan segala macam. Padahal mungkin bukan corona gitu ya, tapi jadinya kita nggak bisa tenang gitu. Jadi nggak bisa beristirahat. Ya, saya berharap lewat tema ini, istirahat dengan tenang dan tentram, kita boleh mengalami lewat perenungan firman Tuhan ini. Nah, outline yang pertama yaitu hal yang membuat kita tidak bisa ya istirahat. Seperti ilustrasi yang saya sudah sampaikan tadi ya. Banyak hal-hal yang kadang-kadang sekarang terjadi karena membuat kita parno, kita jadi nggak bisa tentram, tenang gitu. Kepikiran terus. Nah, satu hal yang saya pengen bilang bahwa dalam percakapan-percakapan dengan jemaat juga beberapa hari terakhir ini, ada juga hal-hal positif yang mereka sampaikan, yang mereka sharingkan, dan ini yang saya dapati, bahwa justru di tengah-tengah keadaan virus corona ini, ya, banyak orang-orang yang justru ternyata jadi banyak merenungkan hidup, banyak merenungkan arti hidup, pentingnya hidup, apa yang paling penting dalam hidup. Banyak orang-orang yang akhirnya jadi punya kesempatan emas untuk berefleksi diri. Ya, sebelum masuk ke dalam bagian ini dan melihat dari Daud sendiri, ada satu pertanyaan yang saya mau ajak untuk kita renungkan. Kapan terakhir kali kita berefleksi? Kapan terakhir kali yang di sini berefleksi? Berefleksi cuma bukan seperti kita persekutuan kemarin malam. Oke, saya dapat satu aplikasi dari persekutuan pemuda, harus lebih melayani sungguh-sungguh, itu satu hal. Tapi merefleksikan tentang segala tujuan hidup, masa depan, tentang pelayanan, tentang semua aspek kehidupan. Mungkin udah lama nggak pernah melakukan hal itu. Atau mungkin ada juga yang jemaat yang belum pernah melakukan hal itu. Ya. Atau mungkin juga ada yang baru-baru melakukan hal itu, seperti yang sharing-sharing kemarin karena virus corona. Ya. Dari gaya bahasa Mazmur 131 ini, dari alur dan tulisan Daud, pemazmur 131 ini, ada indikasi bahwa Daud sebagai penulis mengalami sesuatu yang sangat luar biasa, yang sangat penting, sehingga akhirnya kejadian itu memicu dia, membuat dia untuk akhirnya memikirkan hidup sungguh-sungguh, merenung sungguh-sungguh, berefleksi sungguh-sungguh. Dan dalam bagian ini kita lihat dia bertanya sungguh-sungguh, sepertinya di dalam diri dia terus bertanya, sudahkah hidup saya itu benar di hadapan Tuhan? Sudahkah hidup saya itu benar-benar suci dan kudus di hadapan Tuhan? Dan dari refleksi ini dia kemudian muncullah ayat 1 ini. Tuhan ini seolah-olah adalah hasil dari refleksinya Daud. Aku tidak tinggi hati, aku tidak sombong Tuhan. Dan poin yang kedua dia katakan bahwa aku tidak mencari-cari hal-hal yang tinggi. Aku tidak mencari-cari hal-hal yang tinggi yang terlalu ajaib bagiku. Apa yang boleh kita lihat dalam bagian ini? Sekali lagi, hal yang pertama, bahwa keadaan membuat Daud berefleksi. Dan dari refleksinya ini, keluar suatu kemantapan hati bahwa ini dia, bahwa saya hidup berintegritas di hadapan Tuhan. Saya pikir ini adalah waktu yang indah sebenarnya buat kita. Seperti tema kemarin, Tuhan kasih corona ini supaya orang Kristen mengalami selah. Saat ini saya mau mengajak, bukan cuma kita mengalami selah aja, tapi mari pakai momen ini untuk kita refleksi, renungkan hidup kita. Tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang penting. Sudah nggak saya hidup untuk apa saya diciptakan dan diselamatkan? Yang pasti sudah jelas bahwa hidup kita diselamatkan, kita orang Kristen ditebus, bukan untuk kemudian hidup seperti yang kita mau lagi. Kita ditebus dari dosa, bukan supaya akhirnya kemudian kita bebas dan hidup suka-suka kita, buat dosa lagi. Tidak.
Pemazmur atau Daud di sini mengatakan bahwa justru dia sekarang setelah dia merenungkan, dia refleksi dalam hidup, dia menemukan bahwa dia tidak lagi melakukan dosa-dosa. Dan dosa yang dicatat dalam ayat 1 ini adalah dosa-dosa yang paling laten. Adalah dosa-dosa yang paling terkenal dan terkenal seawal-awalnya di dalam Kejadian. Dosanya siapa? Udah tahu. Dosanya Adam dan Hawa. Dosa yang paling menghancurkan. Ya, dosa kesombongan, dosa yang mana di dalam kisah di Kejadian bahwa mereka pengen jadi seperti Tuhan. Dan kemudian Tuhan udah bilang jangan makan, tapi karena kesombongannya, karena pengen seperti Tuhan, pengen punya pengetahuan seperti itu, akhirnya dia larang demi kemauan-kemauannya. Saya pikir ini dosa seperti ini juga masih muncul di dalam kehidupan sekarang. Orang di mana-mana hidup di dalam gaya hidup yang seperti ini. Dia mau memuaskan dirinya, dia mau jadi orang yang paling penting atau paling keren, paling beken, paling dan segala macam. Ini kan contoh dari kesombongan ataupun keangkuhan hidup. Atau kalau enggak, orang pengen dapat ini, pengen apa. Itu poin yang kedua, pengen sesuatu yang tinggi. Ingat, dalam konteks ini, siapa Daud? Daud adalah seorang raja. Ini menambahin arti lagi buat kita. Bahwa kemudian dia sadar bahwa sekalipun dia raja, dia punya kuasa, dia punya kekayaan dan segala macam, dia tidak lagi melihat atau hasil refleksinya, saya tidak mau tambah kaya lagi. Saya tidak mau menjadi raja, tambah raja lagi. Gitu. Beda dengan semangat dunia. Orang kalau udah dapat jabatan direktur, pengen jadi apa? Di atas direktur, ujung-ujungnya pengen CEO. Orang udah punya gaji segini atau kekayaan segini, puas nggak dengan kekayaan yang ada? Pengen nambah terus. Nggak ada yang puas-puas. Ini dosa zaman sekarang. Dan bahkan juga kalau bisa dibilang bahwa dosa ini juga kadang-kadang suka muncul di dalam gereja. Orang nggak puas, orang sombong, orang pengen sesuatu yang tidak harusnya punya dia. Bagaimana dosa begini suka muncul di dalam gereja? Ya kalau saya mau bisa bilang, kalau bicara tentang dosa kesombongan itu adalah dosa pride. Pride itu apa? Kebalikannya adalah, atau the opposite of pride adalah, kalau pride itu sombong atau tinggi hati, maka opposite-nya adalah humble. Lihat, berapa banyak kita punya sikap seperti ini di gereja. Bertahun-tahun bergereja, bertahun-tahun bersekutu, makin kita humble nggak? Atau makin bertahun-tahun kita di gereja, makin mau dituakan, makin mau menjadi orang yang paling penting. Dosa-dosa yang lain juga muncul di dalam gereja adalah mungkin nggak melulu seperti ini, tapi adalah semangat yang, ya kalau misalnya seperti Daud bilang bahwa saya tidak mencari hal-hal yang tinggi. Ya saudara mencari hal-hal yang bukannya Tuhan. Saudara pergi ke gereja karena alasan sesama orang Indonesia, mau cari persekutuan orang Indonesia. Saudara pergi ke gereja bukan mau mencari Tuhan, tapi mau mencari sesama persekutuan anak Indonesia atau pergabungan anak Indonesia. Saudara mau pergi ke gereja untuk melayani bukan karena Tuhan, tapi untuk supaya dilihat orang. Ini dosa-dosa yang terkait dengan entah itu buat kesombongan diri, buat pride, atau mencari hal-hal yang tinggi, tapi bukan Tuhan. Ada satu ayat ya yang mengingatkan kita dari Roma pasal 3. Ayat 11 bahwa nggak ada orang lagi yang mencari Tuhan. Dan mari momen ini saya mau ajak untuk kita pakai, jadikan ini momen kita kembali ke Tuhan, mencari Tuhan. Jadikan momen ini untuk kita berefleksi. Semakin saya bergereja, semakin saya ikut Tuhan, makin saya dikuduskan, Kak. Makin saya
menjadi orang yang bertumbuh dalam iman, di dalam kasih dan karakter atau tidak. Makin saya ikut Tuhan, makinkah saya dan gereja makin mau menjadi berkat buat dunia atau tidak? Ini poin yang pertama. Doa saya seperti si pemazmur ini, kiranya kita boleh ngalami. Setelah kita ambil momen ini berefleksi, kita akhirnya boleh berdoa sama Tuhan, bilang, saya juga Tuhan seperti pemazmur, bersyukur Tuhan sudah koreksi sehingga saya tidak lagi sombong, tidak lagi mau mencari hal-hal yang tinggi menurut dunia, tapi merendahkan diri di hadapan Tuhan, layani Tuhan, dan mencari bukan hal-hal yang penting tinggi buat dunia, tapi mencari hal-hal yang penting, yang tinggi, yang memuliakan Tuhan. Biar ini menjadi refleksi kita sama-sama. Mari lagi kita stop mencari dan mengandalkan dunia. Lihat aja, orang yang mengandalkan kekayaan, orang yang mengandalkan kuasa, orang yang mengandalkan power, orang yang mengandalkan hedonisme, kenikmatan, apa? Semuanya itu yang dunia tawarin saat ini, itu yang kolaps. Negara superpower mana yang gak kena virus corona? Trump beberapa minggu yang lalu masih dengan pongah dan sombong menganggap virus corona ini enteng. Sekarang dia bilang national disaster, national emergency. Amerika. Ya. Mereka sampai jadi sadar bahwa mereka punya military power yang nomor 1 di dunia. Nothing. Mereka juga jadi sadar bahwa mereka punya ekonomi yang katanya nomor 1 dibayang-bayang oleh China. Nothing. Mereka juga jadi sadar bahwa mereka punya sistem, mereka punya tenaga medis, mereka punya apa yang paling hebat. Nothing. Mari kita jadi orang Kristen juga yang serupa. Sadar bahwa nggak ada apa-apa yang dari dunia ini, yang ditawarkan oleh dunia ini, bisa memberikan ketenangan, ketentraman. Justru kadang-kadang yang datang dari dunia ini yang justru mencuri ketenangan dan ketentraman dari Tuhan itu. Tapi apabila kita bisa datang kepada Tuhan di dalam refleksi-refleksi yang dalam dan menemukan arti hidup, bahwa hidup kita adalah bukan untuk kita lagi, hidup kita adalah untuk Kristus, disitulah kita boleh mengalami istirahat, kemantapan, ketenangan, damai yang pasti. Ini poin yang pertama dari ayat yang pertama. Dari ayat yang kedua, kita boleh melihat bagaimana atau cara bagaimana Daud mendapatkan istirahat yang tenang dan tentram. Nah, dalam ayat 2 ini, sesungguhnya saya bacakan, aku telah menenangkan. Ya, dia katakan, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Ada 2 hal yang saya mau ajak kita perhatiin. Yang pertama ini, pemazmur Daud mengatakan begini, bahwa dia akhirnya setelah melakukan refleksi seperti ayat 1, dia menemukan dia sudah beres dengan Tuhan, dia menemukan bahwa dia berintegritas, tidak lagi hidup di dalam dosa, meninggalkan dosa dan keinginan dagingnya, dia menemukan ketenangan, keheningan atau damai itu. Ya, ini poin yang pertama. Dia temukan itu setelah dia berefleksi. Ya, jadi sebagai satu kali aplikasi lagi bahwa memang kadang-kadang kalau kita sudah lama atau nggak pernah berefleksi, Tuhan kasih izin kita mengalami sesuatu yang berat sekali sehingga akhirnya kita jadi merenungan apa sih sebenarnya arti hidup. Nah, ini dia momen corona ini. Kita jadi belajar, dan karena itu kita juga memang dipaksa untuk berdiam diri, punya banyak waktu untuk berefleksi. Daud pemazmur menemukan bahwa tenangnya dia, tentramnya dia, ya, atau bahasa LAI itu tenang dan damai gitu ya, tenang dan hening itu, ya, ada waktu dia berefleksi dengan Tuhan. Nah, yang kedua, hal yang penting juga yang akan kita gali, yaitu ada analogi atau perbandingan yang Daud pakai di sini. Apa analogi yang dia pakai?
untuk menjelaskan poinnya. Iya, seperti anak. Ya, seperti anak yang disapih, begitulah jiwa raganya. Nah, ayat kedua ini memberikan suatu gambaran yang kuat buat kita. Ya, bahwa ketenangan, kehadiran bisa kita alami apabila pertama kita mengalami hidup yang selaras, yang sudah beres dengan Tuhan, gitu. Sebaliknya, apabila hidup kita belum beres dengan Tuhan, apabila kita masih terus di dalam dosa, masih terus tertarik atau ikut dengan pemikiran-pemikiran dunia bahwa apa yang dunia tawarin itu yang lebih penting, maka saudara masih belum bisa mengalami tentram, tenang, hening yang sejati dari Tuhan itu. Karena sekali lagi, saudara belum sampai kepada inti kehidupannya sendiri, bahwa Yesuslah sumber keselamatan itu. Yesuslah sumber tenang itu. Bukan dunia. Karena dunia itu sendiri sama levelnya dengan kita. Kita adalah ciptaan Tuhan. Dunia juga ciptaan. Jadi nggak mungkin ciptaan sesama ciptaan memberikan kepuasan satu dengan yang lain. Ciptaan bisa mengalami kepuasan yang sejati itu dari sang penciptanya. Dan ciptaan itu bisa menikmati kepuasan sejati waktu dia menemukan arti buat apa saya diciptakan. Dan dia melakukan tepat seperti apa yang dia didesain untuk diciptakan. Seorang jam, seorang handphone, bukan seorang, alat gitu ya. Suatu alat itu akhirnya bisa melakukan tugasnya, melakukan apa sesuatu dengan baik apabila dia melakukan fungsinya dengan benar. Seperti alat perekam ini tadi, waktu mau dinyalain nggak nyala dan segala macam, dia nggak melakukan fungsinya itu, ya alat ini jam gitu ya. Maksudnya waktu alat ini mau beberapa waktu kita lagi coba setting memasukkan suatu alamat yang istilahnya harusnya, saya susah mau sedikit menjelasin dia punya term ya, tapi kita masukin suatu kita mengcopy suatu alamat di dalam situ yang ternyata alat ini cuma menerima bahwa dia cuma bisa mengcopy alamat gitu, kira-kira alamat web. Nah, waktu kita memasukkan suatu alamat yang di situ membutuhkan login dan apa segala macam, dia error. Ini GoPro ini error kemarin dan berjam-jam itu. Kemarin kita setting ini alat ini jadi berjam-jam. Aduh, saya juga jadi stres. Aduh, apakah harus mendatangkan lagi tim IT buat kesinian? Ya tadi kemudian kita berdoa, di reset dan akhirnya berhasil. Tadi pagi sebelum memulai juga ibadah, saya berdoa supaya beres. Setelah diikutin prosedur yang serupa, memasukin alamat RTMP-nya dengan benar gitu ya, baru dia bisa berjalan beres, nggak hang, nggak ngejam. Saya pakai itu ilustrasi seperti pengalaman kita. Kalau kita sebagai ciptaan itu akhirnya beres dengan Tuhan, melakukan tepat seperti apa tujuan menyelamatkan kita, Tuhan menebus kita dan menciptakan kita, maka hidup kita jadi beres. Tapi kalau kita malah hidup dan melakukan bukan apa yang menjadi tujuan Tuhan menyelamatkan dan menebuskan kita, error. Kembali lagi dalam bagian ini, ya, bahwa Mazmur Daud boleh mengalami ketenangan itu waktu dia bisa tune dengan Tuhan. Nah, yang kedua saya bilang tadi ada analogi yang penting ya akan kita pelajari sama-sama, yaitu tentang anak yang disapih. Nah, ini kita akan lihat sedikit. Menariknya begini, bahwa anak yang disapih bukan bayi yang disapih. Maksud saya begini, zaman sekarang ini kalau kita mengerti tentang anak yang disapih, lebih tepat itu bayi. Ya, di Indonesia itu banyak sekali teman-teman, istri saya itu posting beberapa waktu yang lalu ya. Yes, sudah lewatin ASI eksklusif 6 bulan maksudnya. Jadi maksudnya setelah itu udah nggak dikasih ASI lagi. Ya, banyak trennya seperti itu. Ibu-ibu, ada juga bahkan ibu-ibu yang memang nggak kasih ASI ya, jadi cuma kasih formula. Tapi ada ibu-ibu yang nggak, saya mau kasih ASI eksklusif, namanya bahasa Indonesia, 6 bulan. Nah, tapi ada ibu-ibu juga yang lain yang coba bertahan sampai 9 bulan, dan ada juga yang mungkin sampai setahun dan seterusnya, ya. Tapi kebanyakan orang-orang akan coba memaintain kasih ASI
itu di bawah 1 tahun. Makanya saya bilang, itu term bayi. Kalau dalam Alkitab bukan bayi yang dipakai, anak yang disapi. Apa maksudnya? Maksudnya begini, bahwa anak yang disapi itu udah gede yang disapi. Jadi ada satu sumber, yaitu dari Jewish rabbinical gitu ya, tradisi. Jadi ada tradisi orang Yahudi, dikatakan bahwa orang Yahudi melakukan sapi itu umur 2 sampai umur 5. Ini saya jadi teringat waktu Jason dulu. Bahkan saya bilang sama istri saya, "Mah, Jason tuh kalau boleh disapih tunggu gede aja." Dia tanya kenapa gitu. Karena saya bilang saya juga begitu dulu. Ada saya punya kakak juga begitu. Bahkan anaknya disapi umur 4 tahun atau 5 tahun gitu. Ya. Nah, tapi alasan yang berikutnya adalah ini dia nih. Tradisi ini. Ya. Tapi yang sangat penting waktu itu memang waktu di Washington, waktu Jason masih kecil, beberapa kali dia memang mengalami sakit gitu. Dan dia nggak bisa makan, dia nggak bisa minum obat. Cuma dikasih air susu lah, akhirnya dia bisa sembuh. Wah, jadi makanya saya bilang, udah deh, kasih terus air susu. Tapi kemudian akhirnya Jason stop air susu itu karena malah hamil lagi yang kedua, Jacobel. Jadi Jason itu sampai umur 3 tahun ya, baru menyusuk gitu. Nah, tapi apa yang poin yang saya mau sampaikan begini, membedakan antara bayi dan anak. Waktu di bawah 1 tahun terus disapih, kemungkinan lebih gampang sedikit. Koreksi kalau saya salah. Dibandingkan dengan yang udah 5 tahun, 4 tahun atau 3 tahun. Gitu ya. Ya yang cowok-cowok nggak bisa koreksi. Yang ibu-ibu yang bisa koreksi. Tapi logikanya sederhana gitu ya. Bahwa yang 1 tahun itu nggak terlalu melengket dibandingkan dengan yang udah 5 tahun. Yang udah ngerti, atau nggak usah 5 tahun, 3 tahun aja. Udah ngerti, udah bisa ngomong, udah pinter. Gitu. Jadi lebih sulit. Ya, lebih sulit lagi. Sehingga akhirnya poin yang saya mau sampaikan adalah waktu analogi tentang sapih ini diangkat, ada gambaran di situ seorang pemazmur mau bilang bahwa dia ngelewatin suatu proses. Dan dalam ayat 2 ini dia bilang kok, aku telah belajar seperti anak yang disapih. Dia mau dengan kata lain mau mengatakan bahwa aku sudah belajar melewati suatu proses disapi. Dan gambaran pada masa itu orang mengerti tentang sapi, ancient days waktu itu, waktu orang disapi itu ya anak gede. Begini maksudnya, saya waktu menanyakan sapi ini ke istri, saya interview sedikit gitu. Jadi maksudnya gimana itu sapi? Butuh beberapa hari atau berapa minggu? Enggak, dia bilang, tahun. Dari Jason yang mungkin dari kecil, karena kan Jason 3 tahun katanya gitu ya. Jadi kalau maksudnya dari sebut saja bayi selama beberapa minggu baru awal-awal hari itu, tiap beberapa jam, mulai dari tiap 2 jam, jadi tiap 4 jam dia minta susu gitu. Nanti makin gede baru makin berkurang. Tapi kemudian setelah dia lewatin 1 tahun, katanya memang kenapa dokter di sini menganjurkan untuk stop, karena dia udah nggak terlalu butuh. Ya istilahnya setelah 1 tahun bayi pengen susu itu karena mau pampers aja, manja gitu. Padahal dia udah nggak butuh, karena dia butuh makanan keras. Tapi akhirnya itulah yang membuat dia jadi attached dan nempel sama mama dan susah sekali diputus. Dan untuk itu akhirnya ibu harus punya strategi. Jangan langsung di stop 1 minggu atau 1 bulan. Nanti anak itu langsung berasa nanti nggak berhasil. Saya juga pernah dengar saya punya kakak yang punya anak 4 gitu ya. Nah, dia juga cerita waktu anaknya ini yang saya lupa yang keberapa mau disapih, dia sedih sekali karena ngelihat anaknya yang nangis terus selama disapih. Ya saya pikir ibu-ibu yang benar, yang wajar gitulah, ngelihat anaknya memang dia tahu udah harus disapih, tapi kemudian pas ngelihatnya anaknya nangis dan segala macam, dia juga ikutan sedih. Nah inilah dia gambaran yang kita boleh lihat bahwa pemazmur Daud mengatakan bahwa saya sudah lewatin ini proses sapih ini, ya, proses yang nggak menyenangkan, menyakitkan, pedih gitu, ya. Tapi sekali lagi dia sudah lewati. Gitu. Sedikit lagi informasi tentang sapi ini, selain dari tradisi Yahudi,
Alkitab juga memberikan dua sumber, ya, ayat yang mengatakan atau memberikan gambaran betapa disapih ini penting, gitu. Ya, yang pertama yaitu di 1 Samuel 1 ayat 24. Ya. 1 Samuel 1 ayat 24. Kalau ada yang bisa baca. Yang satu baca Kejadian 21 ayat 8. Ya. Yang satu baca jadi Ezra baca Kejadian 21 ayat 8. Mama baca 1 Samuel 1 ayat 24. 1 Samuel 1 dulu baru Kejadian. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Pada waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Kejadian 21 ayat 8. Bertambah besarlah anak itu, dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Ya, dari dua ayat ini apa yang kita dapat? Ya, Samuel disapih. Samuel disapih. Dan menarik nanti kalau kita bisa baca ayat-ayat selanjutnya dari 1 Samuel pasal 1, 24, mungkin ayat 26 atau ayat terakhirnya. Di situ dikatakan bahwa kemudian akhirnya setelah Samuel disapih, apa dicatat? Bahwa Samuel kemudian diserahkan kepada Elia. Dipersembahkan kepada Eli. Atau di kata lain, dipersembahkan kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan. Pernah baca ini? 1 Samuel pasal 1. Ya. Dia kemudian akhirnya Samuel menjadi hamba Tuhan. Gedenya bukan sama mama papanya. Gedenya sama Eli. Tapi kapan dia diserahkan ke Eli? Ini ayat ini yang kita baru baca. Sesudah disapih. Jadi saya membayangkan yang dikasih ke Eli itu bukan masih bayi-bayi sehingga akhirnya Eli nanti enggak. Paling tidak udah bisa ngomong, udah bisa udah bisa Eli suruh-suruh. Karena memang nanti di dalam kitab Samuel itu tugasnya si Eli, Samuel bantu Eli di rumah ibadat. Gitu kan? Jaga lampu, ya, jaga bait Allah. Pembantu Eli. Itu tugas dia. Jadi untuk bisa bantu-bantu, yang jelas bukan seumuran Bebel. Bebel itu ngerecokin. Anak saya yang paling bungsu itu. Masih umur 2 tahun, mau menjalan 3 tahun April ini. Saya membayangkan udah kayak Jason, 4 tahun atau 5 tahun. Udah bisa disuruh bantu-bantu. Nah ini dia tuh. Disapih. Pas udah gede. Oh berat ini, pas udah disapih udah bisa ngomong kayak begini. Udah gede. Ya ibu-ibu lah yang paling ngerti. Tapi hal yang kedua juga dari Kejadian 1 ini kita lihat apa? Dari Kejadian pasal 21 ini dikatakan bahwa setelah Ishak disapih, apa yang terjadi? Abraham ngapain? Iya, setelah disapih, bukan dianya dipersembahkan, mereka mengadakan pesta. Iya kan? Mereka mengadakan apa? Perjamuan besar. Dan inilah menjadi tradisi orang Yahudi. Kenapa? Mereka setelah anak disapih, diadakan perjamuan. Yaitu karena ayat ini. Dan apa maksud dari balik ayat ini? Maksudnya begini. Pada masa ancient times, atau juga pada masa patriark ini, bayi-bayi itu tingkat kematiannya tinggi. Ya tak? Sekarang bayi-bayi kalau ada apa-apa, pergi ke dokter. Gitu. Nanti dokter bilang, oh dia begini. Kalau di Indonesia, bayi apa-apa, pergi ke dokter. Dokter kasih puyer. Kalau di Amerika itu atau di sini, bayi itu sampai umur berapa tahun? 4 tahun? 3 tahun? Nggak boleh kasih obat. Itulah sebabnya kemarin saya takut sekali si Jason sakit. Makanya saya bilang, ya kalau sampai umur 3 tahun, dia sakit terus nggak ada obat. Mendingan kasih air susu ibu, obat ilahi. Dan itu yang terjadi. Jason waktu itu sakit, kita bawa ke UGD karena dia sempat step begitu. Wah, sebagai ibu dan bapak yang nggak ada siapa-siapa di sini, yang masih muda dan masih nggak berpengalaman, takut sekali. Kita bawa ke UGD dan kita takut sekali. Dia dapat yang namanya febrile seizure.
takut. Dokter kasih obat di sini, dimuntahin. Dipaksa dimasukin lagi, dimuntahin. Dokter bilang dia kena hand, mouth, foot disease. Jadi istilahnya di seluruh mulutnya ini penuh dengan sariawan. Masih umur berapa bulan itu? Masih kecil. Masih kecil. Aduh, sedih sekali. Tapi waktu kita berdoa, bagaimana Tuhan caranya? Air susu ibulah yang bisa memberikan suntik. Kelegaan, ketenangan. Dia nggak mau makan selama 1 minggu atau 10 hari kalau nggak salah. Tapi kemudian setelah itu berangsur-angsur, cuma air susu yang bikin dia buat makan obat kuat dan juga bisa dapat nutrisi. Jadi air susu ibu itu penting karena selama masa-masa itu bayi rentan, vulnerable, mereka bisa mati, bahaya. Tapi kemudian setelah mereka lewatin masa itu, dirayakan seolah-olah itu adalah suatu tanda bahwa yes, anak-anak ini sudah kuat sekarang, sudah bisa bertahan hidup, nggak lagi bergantung sama sama ASI, tapi sekarang bergantung sama butuh makanan keras. Itulah sebabnya mereka merayakan. Karena bayi-bayi ini sekali lagi sudah lewatin masa kritis dalam hidup. Apa jadinya yang saya mau sampaikan? Dari ayat 2 ini, saya mau sampaikan begini, bahwa pengalaman di Sapih atau pengalaman rohani di Sapih buat pemazmur merupakan suatu proses yang tadi saya bilang nggak menyenangkan, sakit, menyakitkan buat dia dan juga buat orang tuanya. Sedih kadang-kadang sekaligus ya orang tuanya melihat, aduh. Ya itulah pengalaman kita di Sapih secara rohani juga. Sakit, menyakitkan. Ya mungkin lewat keadaan seperti corona ini, kita mengalami hal-hal yang sakit, sedih, menyakitkan. Gitu ya. Entah itu karena kita kehilangan pekerjaan, atau karena kita kehilangan rekan-rekan saudara yang terkasih, yang di sini, atau yang di Indonesia, atau sahabat kita, atau best friend kita, atau apapun lah itu. Atau entah kita jadi khawatir tentang, aduh, katanya kemarin cuma 2 minggu kita mau karantin. Sekarang kayaknya nggak ada tanda-tanda. Gereja juga, GI juga, kita kemarin cuma memutuskan cuma 2 minggu sampai tanggal 29. Tapi sekarang kayaknya nggak ada tanda-tanda seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan kita akan kembali normal. Nampaknya kita akan masih terus begini sampai akhir April dan who knows. Ada yang memprediksi mungkin sampai 2 bulan atau 3 bulan. Ini pengalaman yang menyakitkan dan menyedihkan. Tapi mari lihat seperti pemazmur yang boleh lihat bahwa inilah pengalaman kita di Sapih sama Tuhan. Yang kedua, sekalipun proses ini sangat menyakitkan, tapi ini adalah suatu pengalaman yang penting. Ya, pengalaman penting karena apa? Karena ini adalah pembentukan rohani. Supaya kita jangan jadi bayi-bayi rohani terus, tapi menjadi orang yang dewasa dalam Tuhan. Maksudnya begini, waktu bayi itu kita terlalu bergantung, tapi sekarang kita akan belajar untuk didewasakan menjadi orang yang mandiri. Tapi menarik sekali begini, bicara tentang kedewasaan di dalam Kristus, bukan berarti orang makin independence, makin merdeka, akhirnya dia terlepas dengan Tuhan. Enggak. Justru sebaliknya, di dalam kekristenan mengajarkan sesuatu yang sepertinya kontradiksi atau ironi. Tapi inilah kebenaran Tuhan. Makin kita dimerdekakan, makin kita spiritually disapih, akhirnya makin kita dewasa dengan makin bergantung hidupnya kepada Tuhan. Waktu kita tidak bergantung hidupnya kepada Tuhan, disitulah masa-masa hidup kita fragile. Bahaya kita. Bahaya kalau hidup kita bergantung kepada dunia, kepada apa yang dunia tawarin, kepada ekonomi, kepada kesehatan, kepada harta, kekuasaan. Semuanya dunia tawarin, bahaya. Sampai kita shift. Belajar untuk disapih, tinggalin cara berpikir seperti itu dan mengandalkan Tuhan. Disitulah kita ngalamin seperti pemazmur ini. Ya, dia bilang, sekarang aku sudah lewatin proses itu. Lewatin proses-proses kritikal. Dan sekarang saya sudah mengalami seperti anak yang tenang. Karena sudah disapih. Itulah sapih jiwa, kata si pemazmur dalam bagian ini. Ya, saya berharap sekali lagi ayat yang kedua ini kita alami. Jangan cepat-cepat bilang sama Tuhan, biarlah pergumulan corona ini berlalu. Doakanlah supaya biarlah di tengah-tengah corona ini kita makin mengalami Tuhan.
supaya waktu kita selesai disapih oleh Tuhan, baru kita bisa benar-benar Tuhan pakai dengan luar biasa. Ya, kita jadi berkat di tengah corona ataupun nggak ada corona. Harapan ya, pengharapan. Coba kita lihat di dalam ayat 3. Berharaplah kepada Tuhan. Gitu. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Pemazmur menemukan bahwa dia melihat hanya dalam Tuhan ada pengharapan. Dan itulah sebabnya Mazmur 131 ini menjadi semacam doa, menjadi mazmur, nyanyian, atau nyanyian ziarah Daud. Ya, mari, bagaimana kita bisa mengalami tenang, tentram, beristirahat dengan tenang? Alami Tuhan dulu, baru akhirnya saudara bisa bernyanyi tentang Tuhan, ya, atau bisa memuji tentang Tuhan. Hal yang kedua dalam ayat yang ketiga ini yang saya lihat begini. Dalam terjemahan yang lain ini diterjemahin sebagai imperatif atau perintah, ya. Nah, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Ya, kalau ini sepertinya buat kita cuma kelihatan semacam shout gitu ya, semacam ungkapan keyakinan yang muncul dari pemain.